Di-record dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Herda Muhartati SSMSI dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa selawat beriringkan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Winda Aulia Putri, selaku moderator dan presentator keempat. Yang kedua ada Ica Novitasari Simatupang selaku presentator kedua. Selanjutnya ada Restu Andrian Kristina sebagai presentator ketiga. Dan Putri Nada Octavia selaku presentator keempat. Baik. Batang merupakan salah satu bagian tubuh tumbuhan yang memiliki salah satu fungsinya, yaitu untuk menopang bagian tubuh tumbuhan yang ada di atas tanah. Salah satu bentuk batang itu seperti panjang atau silinder, bulat, dan batang umumnya tidak berwarna hijau kecuali pada batang yang berumur pendek atau tumbuhan yang berumur pendek seperti rumput. Baiklah, untuk lebih mengetahui penjelasan mengenai apa itu ciri-ciri batang, fungsi batang, modifikasi batang, bagian-bagian batang, dan perkembangan batang, marilah kita simak penjelasan dari presentator pertama kita, yaitu Ica Novitasari Simatupang. Pada Ica, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai submateri 1, yaitu tentang ciri-ciri batang ataupun kaulis. Nah, ciri-ciri batang itu sebagai berikut. 1, umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder. Lalu yang kedua, terdiri atas ruas-ruas yang dibatasi oleh buku-buku. Nah, di dalam buku-buku inilah terdapat daun. Lalu yang ketiga, bersifat fototrof ataupun heliotrof, atau arah tumbuhnya mengikuti arah dari cahaya matahari. Lalu yang keempat, selalu bertambah panjang di ujungnya. Oleh sebab itu sering dikatakan bahwasannya pertumbuhan batang itu merupakan pertumbuhan yang tidak terbatas. Lalu yang kelima, mengadakan percabangan dan umumnya tidak berwarna hijau kecuali pada tumbuhan yang berumur pendek, misalnya seperti rumput dan juga batang tumbuhan yang masih muda. Nah, berikut merupakan bagian-bagian umum yang terdapat pada tumbuhan, yaitu dimulai dari akar, batang, dan juga daun. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Ica Novitasari. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu fungsi batang atau kaulis. Kepada Restu, saya persilakan. Terima kasih. Saya Restu Andrian Kristina akan menjelaskan materi tentang fungsi batang atau kaulis. Fungsi batang atau kaulis yang pertama yaitu mendukung atau menopang bagian tumbuhan. Yang kedua, memperluas bidang asimilasi. Yang ketiga, jalan pengangkutan air dan zat makanan pada tumbuhan. Yang keempat, tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Yang kelima, membantu suatu proses pernapasan. Dan yang keenam, alat perkembangbiakan vegetatif. Berikut bagian pada tumbuhan terdapat daun, batang, akar, tajuk akar, tunas lateral, tunas apikal, buku, dan di akar terdapat jaringan epidermis, sistem jaringan dasar, sistem berkas pembuluh. Baiklah, submateri yang ketiga yaitu perkembangan batang atau kaulis. Pertumbuhan dan perkembangan batang memiliki dua perkembangan.
Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan primer, yaitu terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikal atau meristematik primer. Terdapat 3 daerah pertumbuhan yang terletak secara berurutan, yaitu yang pertama daerah pembelahan atau proliferasi, yang kedua daerah pemanjangan atau elongasi, dan yang ketiga daerah diferensiasi. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan sekunder, yaitu terjadi karena adanya aktivitas di jaringan kambium atau meristematik sekunder. Pembelahan jaringan kambium menyebabkan terjadinya pelebaran batang, pembentukan lingkaran tahun, serta jari-jari empulur. Pembelahan kambium terbagi menjadi 2. Yang pertama, pembelahan kambium ke arah luar menghasilkan floem, dan yang kedua, pembelahan kambium ke arah dalam menghasilkan silem. Berikut gambar daerah pembelahan pada batang. Yang pertama, daerah pendewasaan atau maturasi. Yang kedua, daerah pemanjangan atau elongasi. Dan yang ketiga, daerah pembelahan atau proliferasi. Dan terdapat pada bagian dasar, yaitu meristem dasar, prokambium, protoderma, dan meristem apikal. Baiklah, kami akan menampilkan cuplikan video perkecambahan dan pertumbuhan pada batang.
Baiklah, itulah tadi cuplikan video perkecambahan dan pertumbuhan pada batang. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi, fungsi, dan perkembangan batang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya mengenai fungsi batang dan perkembangan batang. Selanjutnya kita memasuki materi yang keempat mengenai bagian-bagian batang atau kaulis yang akan dijelaskan oleh Putri Nada Oktavia. Kepada Putri, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator memberikan waktu untuk saya menjelaskan mengenai bagian-bagian batang atau kaulis. Struktur dan bagian batang atau kaulis. Yaitu pertama, terdapat pada jaringan epidermis, di mana terletak di bagian paling luar batang, yang berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada dalam batang. Jaringan epidermis ini terdapat pada tumbuhan monokotil atau monocotyledonae, yaitu jaringan epidermis memiliki dinding sel yang tebal, sedangkan pada tumbuhan dikotil atau dicotyledonae, yaitu jaringan epidermis berbentuk sel pipi yang rapat. Kedua, jaringan korteks, di mana letak jaringan korteks ini, yaitu di bagian yang lebih dalam setelah jaringan epidermis. Bagian dalam korteks dibatasi oleh perisikel. Korteks ini memiliki dua sel, yaitu sklerenkim dan kolenkim. Jaringan korteks ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Perbedaan korteks pada dikotil dan monokotil, yaitu pada dikotil atau dicotyledonae, yaitu mengandung sel-sel parenkim untuk membantu pencangkokan. Sedangkan pada tumbuhan monokotil atau monocotyledonae, yaitu mengandung sel-sel sklerenkim untuk memperkeras bagian luar batang. Ketiga, berkas pengangkut. Berkas pengangkut ini berfungsi sebagai meneruskan air dan mineral yang diserap oleh akar menuju ke daun. Berkas pengangkut ini terdapat dikotil dan monokotil, yaitu di mana perbedaannya dikotil atau dicotyledonae, yaitu berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan monokotil atau monocotyledonae, yaitu berkas pengangkut tersebar. Berkas pengangkut juga terdapat pada xilem dan floem, di mana xilem yaitu mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke bagian daun, sedangkan pada floem mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Keempat, tele atau silinder pusat yang terletak di bagian terdalam pada batang, yang berfungsi untuk alat mengangkut air dan mineral seluruh anatomi tumbuhan. Tele ini juga terdapat pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang pertama, tumbuhan monokotil atau monocotyledonae, yaitu tele tidak terlihat jelas batasnya dengan jaringan korteks. Sedangkan tumbuhan dikotil atau dicotyledonae, tele terletak di bagian sebelah endodermis. Berikut ini merupakan bagian batang, bagian terluar, dan bagian dalam, di mana di daerah bagian terluar batang terdapat epidermis, yang kedua floem, yang ketiga cambium vascular, yang keempat xilem, dan yang terakhir yaitu bagian paling dalam pada batang, yaitu empulur. Selanjutnya bagian-bagian batang. Yang pertama ada nodus, adalah bagian batang tempat tumbuhnya daun dan tunas. Yang kedua tunas, bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah, yaitu salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang, umumnya berwarna hijau. Berikut ini ada bagian utama dari bagian-bagian batang, yaitu paling atas terdapat meristem apikal, yang kedua ada tunas, yang ketiga ada nodus, yang keempat yaitu internodus atau batang, yang kelima daun, dan yang terakhir ada nodus di paling bawah.
Oke, sekian dari saya hasil dari penjelasan mengenai submateri 4. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri atas penjelasannya mengenai bagian-bagian batang. Selanjutnya kita memasuki materi yang kelima mengenai modifikasi batang atau kaulis. Apa itu modifikasi batang? Modifikasi batang adalah batang yang mengalami perubahan bentuk dan berbeda bentuknya dengan batang pada umumnya. Adapun jenis-jenis modifikasi, yang pertama ada berdasarkan sifat dan fungsinya, yang kedua ada bentuk yang disesuaikan dengan fungsi tambahannya. Yang pertama ada sulur, dengan bahasa Latin cirrus, merupakan modifikasi batang dan cabang yang berbentuk spiral dan berfungsi untuk membelit benda-benda yang disentuhnya, untuk berpegangan pada waktu tumbuhan berusaha mendapatkan penunjang untuk dapat naik ke atas. Adapun contoh dari sulur ini yaitu kecipir, dengan bahasa Latinnya Posopocarpus tetragonolobus. Berdasarkan bentuknya berubah fungsi menjadi alat panjat. Sulur terdiri dari, yang pertama ada sulur atau cirrus batang, di mana sulur batang ini adalah batang utamanya berfungsi sebagai sulur. Yang kedua ada sulur atau cirrus cabang, di mana sebagian modul batang sebagai alat panjat. Yang ketiga ada duri batang, yaitu berbentuk runcing dan berfungsi pula sebagai alat pertahanan diri. Ini contoh dari tanaman kecipir tadi dengan bahasa Latin Posopocarpus tetragonolobus. Selanjutnya ada cladodium. Cladodia atau cladodium adalah batang atau cabang yang mengambil alih fungsi daunnya karena daunnya mengalami reduksi yang lanjut atau berubah menjadi duri. Menurut sifat atau fungsinya, berubah seperti daun sehingga dapat berfotosintesis. Yang pertama, yang seperti dijelaskan sebelumnya, ada cladodium, yaitu bentuknya seperti batang pada umumnya. Yang kedua ada phylloxladium, bentuknya berubah seperti daun. Ini contoh dari cladodium dan phylloxladium, di mana ada Opuntia cocelifera, itu kaktus centong, dan Muchlenbeckia platycada, yaitu daun jakang. Modifikasi batang yang berfungsi sebagai alat atau tempat menyimpan cadangan makanan yang terdiri dari, pertama ada kormus. Kormus ini yaitu batang yang membengkak, tumbuh menunjam di dalam tanah, ditutupi oleh daun-daun kering yang menyerupai sisik. Yang kedua ada umbi batang, dengan bahasa Latinnya yaitu tuberculogenum, yaitu batang yang mengalami pembengkakan dikarenakan kebutuhan akan organ tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya itu kentang, dengan bahasa Latin Solanum tuberosum. Yang ketiga ada umbi lapis, bahasa Latinnya yaitu bulbus. Umbi lapis ini yaitu umbi yang terbentuk dari tumpukan atau pangkal daun yang tersusun rapat. Selanjutnya ada rizoma atau rimpang. Apa itu rizoma? Rizoma itu batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, bentuknya bercabang-cabang dan tumbuhnya mendatar ke samping. Adapun contoh dari rizoma ini yaitu kecombrang, dengan bahasa Latinnya Etlingera hemisphaerica. Yang terakhir ada geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang tumbuh di atas permukaan tanah yang menghubungkan dua atau lebih rumpun. Berikut gambar dari contoh-contoh modifikasi batang. Ada Dioscorea, ubi atau gadung, Passiflora foetida, yaitu rambusa, ada Balanites aegyptiaca, ada Solanum tuberosum, yaitu kentang, ada Allium sp, yaitu bawang, dan ada Costus phyllocysimus serta stolon atau geragih. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video mekanisme pertumbuhan tanaman mintimun, yaitu seulur.
Ya, itulah cuplikan dari ulir sulur pada tanaman mentimun. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video umbi batang pada tanaman kentang yaitu Solanum tuberosum. Ada beberapa fase pertumbuhan kentang. Fase pertama ditandai dengan munculnya tunas yang terjadi kurang lebih 2-4 minggu. Selanjutnya, pembesaran umbi yang terjadi selama 7-8 minggu. Tanaman kentang memerlukan banyak air. Curah hujan yang baik untuk pertumbuhan ialah 2000 sampai dengan 3000 mm per tahun. Terakhir adalah fase pemasakan yang memerlukan waktu 2-3 minggu, ditandai dengan terbentuknya kulit umbi dan tanaman berwarna kekuning-kuningan. Jadi, jumlah waktu yang diperoleh untuk pertumbuhan kentang adalah 13-20 minggu. Ya, itulah tadi cuplikan video mengenai pertumbuhan kentang atau Solanum tuberosum. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai materi, ciri-ciri, dan perkembangan batang yang sudah dijelaskan dari keempat presentator kita tadi. Agar pemahaman kita tidak sampai di sini saja, untuk itu saya akan membuka sesi diskusi bagi yang ingin menyampaikan kritikan, sanggahan, pendapat, saran, ataupun pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan, saya persilakan. Baik, kepada Angel, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Revita Devani, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, mengapa batang tumbuhan tumbuh mengikuti cahaya matahari, dan apakah ada hormon tumbuhan di balik terjadinya batang tumbuhan mengikuti cahaya matahari? Jika ada, sebutkan. Terima kasih. Diulang sekali lagi, Angel, pertanyaannya. Kenapa batang tumbuhan tumbuh mengikuti cahaya matahari? Dan apakah ada hormon tumbuhan di balik terjadinya batang tumbuhan mengikuti cahaya matahari? Jika ada, bisa sebutkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Angel. Selanjutnya ada Mardani yang ingin mengajukan pertanyaan. Waktu dan tempat saya persilakan. Maaf Mardani, suaranya tidak terdengar.
Suaranya Mardani tidak terdengar. Batang dapat memiliki fungsi tambahan yang berakibat pada perubahan bentuk dari bentuk dasar menjadi bentuk yang lain. Nah, yang kita tahu ada berbagai macam-macam bentuk modifikasi batang. Batang, jelaskan, salah satunya adalah bonggol. Apa sih bonggol itu dan di mana biasanya bonggol itu akan muncul? Itu pertanyaannya. Terima kasih Mardani atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Riris Claudia Teresia. Pada Riris, saya persilakan. Terima kasih kepada kelompok 3. Saya Riris dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana cara mengidentifikasi atau menentukan panjang dan pendek umur batang dan dilihat dari sisi mana? Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Riris. Oke, jawabannya untuk pertanyaan dari ketiga penanya tadi, kami akan menyimpan terlebih dahulu dan beri kami waktu untuk diskusi. Jawaban akan di-share via Telegram. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.